Perkenalkan, nama saya Fadila Sipiana Putri dari kelas Akuntansi GS1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian logaritma. Logaritma pada hakikatnya merupakan kebalikan dari proses pemakatan atau pengakaran. Di sini saya akan menjelaskan contohnya, yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 25. Atau pangkat 2 adalah logaritma dari 25 terhadap basis 5 atau basis 5 log 25 sama dengan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risanul Putri Halimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis logaritma. Logaritma dapat dihitung dengan basis berapapun. Akan tetapi pada umumnya logaritma dihitung dengan basis bilangan positif dan tidak sama dengan 1. Basis logaritma yang paling lazim digunakan adalah bilangan 10 karena praktis dalam perhitungannya. Karena kelaziman tersebut, basis 10 tidak dicantumkan dalam notasi logaritma. Dengan demikian, log sama dengan M berarti 10 log M. Contohnya, log 24 sama dengan 10 log 24 dan log 26 sama dengan 10 log 26. Logaritma berbasis 10 disebut juga logaritma biasa atau logaritma Briggs. Briggs diambil dari nama penemunya yaitu Henry Briggs yang hidup di antara tahun 1561 sampai 1630. Di samping bilangan 10, basis lain yang juga lazim digunakan adalah bilangan E. E sama dengan 2.718.287 atau diringkas dengan 2,72. Logaritma berbasis E disebut juga logaritma alam atau logaritma Napier. Napier diambil dari nama penemunya yaitu John Napier yang hidup antara tahun 1550 sampai 1617. Jika notasi logaritma Briggs dilambangkan dengan log, maka logaritma Napier dilambangkan dengan in atau dibaca ln. Dengan demikian, ln M sama dengan E log M. Atau contohnya, ln 24 sama dengan E log 24 dan ln 17 sama dengan E log 17. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Ganiaman dengan NPM 10221225. Akan mau menjelaskan tentang kaidah logaritma. Yang pertama ada X log X sama dengan 1 sebab X1 sama dengan X. Nah, jadi contohnya ya, kita kasih contoh 10 log 10 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena X1 itu kan emang udah kaidahnya X1 sama dengan X, jadi 10 log 10 itu 1. Contoh lainnya seperti 8 log 8 sama dengan 1, 7 log 7, 6 log 6 sama dengan, semuanya pasti hasilnya 1 karena emang udah kaidahnya. Jadi kalau yang ini masih gampang ya kak, soalnya udah ketentuannya dari sana gitu, X log X sama dengan 1. Pokoknya kalau yang ininya sama, hasilnya pasti 1. 2 ada X log 1 sama dengan 0 sebab X pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya 10 log 1 sama dengan 0. Contoh soalnya ya, 9 log 1, 8 log 1, hasilnya pasti 0. 3 ada kaidah yang ketiga, ada X log X pangkat A sama dengan A sebab X1 sama dengan XA. Nah, contoh ya, langsung contoh aja.
Contohnya 10 log 10 pangkat 2 sama dengan 2. 8 log 8 pangkat 3 sama dengan 3. Kenapa? Karena emang udah kaidahnya di sini XA sama dengan XA. Nah, jadi di sini kita ngambilin 8A 8 pangkat 3. Oh, ini salah sebab XA sama dengan A. Jadi 8 pangkat 3 itu kita ngambilnya dari si XA nya. Jadi 8 pangkat 3 ini kan A nya, jadi kita ambil jadi 3. Yang keempat yaitu X log M pangkat A sama dengan A X log pangkat M. Contohnya langsung aja 10 log 100 pangkat 2 sama. Nah, si 2 ini pindah ke depan, 2 10 log 100. Kita perkecil lagi ya, 2 10 log 100 pangkat berapa yang hasilnya 100, itu kan 10 pangkat 2. Nah, jadi di sini 2 dikali 10 log 10 pangkat 2 tuh balik lagi ke sini ke kaidah yang nomor 3 karena X pangkat A sama dengan A, jadi kita ambilnya pangkatnya doang si 2 ini ya. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Maka ada yang kelima yaitu X log M sama dengan M. Contoh 10 log 100. Di sini kita turunin 10 log diperkecil ya ininya jadi 10 pangkat 2. Nah, jadi karena yang diambilnya sama dengan M, jadi 10 pangkat 2 yang diambilnya 10 pangkat 2 nya doang, jadi sama dengan 100. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Sofiani dari kelas G1 Akuntansi kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kaidah-kaidah logaritma. Kaidah logaritma yang keenam adalah basis X log M dikali N sama dengan basis X log M ditambah X log N. Contohnya, basis 8 log 64 ditambah basis 8 log 512 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, 2-nya itu dari mana? Dari 8 pangkat berapa yang isinya 64. 8 pangkat 2 yang isinya 64. Nah, 2-nya itu, pangkatnya itu yang dipindahin. 2. Nah, 512 pangkat dari 8 pangkat dari berapa yang isinya 512. 8 pangkat 3. 3-nya yang dipindahin di sini. 2 tambah 3 sama dengan 5. Lanjut kaidah yang ketujuh. X log M per N sama dengan X log M dikurangin X log N. Contohnya, 8 log 64 per 512 sama dengan 8 log 64 dikurangin 8 log 512 sama dengan 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Nah, sama ini juga kayak kaidah yang keenam. Jadi pangkatnya aja yang disimpan di sini, cuman ini dikurang. Jadi akar pangkat 64 itu 8 pangkat 2. Nah, jadi 2 yang ditulis di sini. Kalau misalnya 512, 8 pangkat 3. Jadi 3 yang ditulis di sini, 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dari G1 Akuntansi. Saya mau menjelaskan tentang penyelesaian persamaan dengan logaritma. Logaritma dapat digunakan untuk mencari bilangan yang belum diketahui bilangan anu atau variabel X. Dalam sebuah persamaan, khususnya persamaan eksponensial dan persamaan logaritmik. Persamaan eksponensial ialah persamaan yang bilangan anunya berupa pangkat. Misalnya 5x sama dengan 129 atau 3 pangkat
pangkat X tambah 1 sama dengan 27. Sedangkan persamaan logaritmik ialah persamaan yang bilangan anunya berupa bilangan logaritma. Sebagai contoh, logaritma 3X tambah 298 sama dengan 3. Untuk menyelesaikan sebuah persamaan eksponensial dengan menggunakan logaritma, pertama-tama logaritmakan dulu kedua ruas persamaan, kemudian selesaikan bilangan anunya, variabel X-nya berdasarkan persamaan logaritmik yang baru terbentuk. Sebagai contoh, hitung X untuk 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 27 dengan menglogaritmakan kedua ruas, yang contohnya kayak gini. Logaritma, kelihatan nggak? Logaritma 3 pangkat X tambah 1 sama dengan log 27 X tambah 1 logaritma 3 sama dengan logaritma 27. X tambah 1 sama dengan logaritma 27 per logaritma 3 sama dengan per kubik log 27 sama dengan 3. X sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. Bukti 3 pangkat tambah 1 sama dengan 3 per kubik sama dengan 27. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.